received the Messiah, ketika Paulus menerima Sang Almasih, he went somewhere for 3 years. Paulus pergi ke satu tempat selama 3 tahun. Do you know where? Saudara ada yang tahu nggak di mana? Arab. Ke Arab. What do you think Paul was doing? Menurut saudara kalau Paulus pergi tuh ngapain sih dia? Jalan-jalan? Dia jalan-jalan liburan? Not Paul. Bukan Paulus banget deh kayak gitu ya. He was raising up churches, yeah? Dia kalau dia pergi, dia membangun gereja-gereja. Some of the first converts of Paul were Arab followers of Isa. Beberapa orang yang bertobat dari pekabaran Paulus adalah pengikut-pengikut Isa dari Arab. And who did they pray to? Dan mereka berdoanya kepada siapa? Not to Isa al-Masih. Tidak kepada Isa Al-Masih. The Bible does not teach us to pray to Isa al-Masih. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita berdoa kepada Isa Al-Masih. Isa is our high priest. Isa adalah imam besar kita. The Bible does not teach us to pray to the high priest. Alkitab tidak mengajarkan kita berdoa kepada imam. We pray to Allah. Kita berdoa kepada Allah. But the question one of you asked was, what about this name Allah? Tetapi pertanyaan yang salah seorang di antara saudara ajukan tentang nama Allah ini, We have a problem. kita punya masalah. In the Adventist Church, Di dalam gereja Advent, there are some pastors, ada beberapa pendeta, not many, nggak terlalu banyak, but some, tetapi ada beberapa, and some teachers dan beberapa orang guru who are saying that this is the name of the moon god. yang mengatakan bahwa Allah ini adalah nama Dewa Bulan. And they are using for their proof Dan mereka menggunakan sebagai dalil mereka one quote satu kutipan from Dr. Robert Morey, dari buku tulisan Dr. Robert Morey, the book Islamic Invasion, buku yang berjudul Islamic Invasion, where the quote says, di mana kutipan itu mengatakan this is the name of the moon god. Allah itu adalah nama Dewa Bulan. But the quote is not true. Tetapi kutipan itu tidak benar, It is not historically accurate. tidak akurat secara sejarah. And according to biblical history, Dan menurut sejarah Alkitab, the early believers that Paul brought to follow Isa, orang-orang percaya yang mula-mula yang Paulus bawa untuk menjadi pengikut Isa, they have always spoken Arabic, mereka bicaranya bahasa Arab. and they have always prayed to Allah. Dan mereka berdoanya kepada Allah. Allah is Arabic. Allah itu adalah bahasa Arab. Hebrew Di dalam bahasa Ibrani is Elohim. adalah Elohim. Aramaic Dalam bahasa Aramaik is Allah. adalah Allah. All three of these languages Ketiga bahasa ini, are all from the line of Shem. tiga-tiganya bahasa ini berasal dari keturunan Sem. Who is Shem? Siapa sih Sem itu? Child of Noah. Anaknya Nuh. These are called the Semitic languages. Ini disebut bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab ini disebut bahasa Semitik. Jesus spoke Aramaic. Yesus bicaranya bahasa Aramaik. He would have said Allah. Dia kalau berdoa mengatakan Allah. The early followers that Paul preached to, Orang-orang yang mula-mula yang dihotbahi oleh Paulus, they prayed to Allah mereka berdoa kepada Allah 600 years before Muhammad. 600 tahun sebelum Muhammad. Okay. So this Bible story Jadi kisah Alkitab ini is built on all these facts, dibangun atas dasar kesemua fakta ini, not on one quote. bukan pada satu kutipan saja. That same person Orang yang sama itu tries to say mencoba untuk mengatakan that Islam was created by the Catholic Church. bahwa Islam diciptakan oleh gereja Katolik. But that is not what the Bible says. Tetapi bukan itu yang diajarkan oleh Alkitab. So, please, Jadi tolong, let's go back to the Bible. mari kita kembali kepada Alkitab. I have a master's degree in Islamic Studies. Saya punya gelar master di dalam studi Islam. I have been in academic libraries.
Saya pernah berada di perpustakaan fakultas, where there is an encyclopedia of gods. di mana di situ ada ensiklopedia tentang Allah-Allah. All of the different gods through all of the different cultures around the world. Segala macam Allah yang ada di berbagai macam budaya di seluruh dunia. If you look up the moon god, Kalau saudara lihat di situ dewa bulan, there's many names. ada banyak nama, More than 60. lebih dari 16. But not one is Allah. 16 or 60? More than 60. Oh, lebih dari 60 nama yang digunakan untuk dewa bulan, tapi tidak ada satupun nama itu adalah Allah. One of the names is Hubal. Salah satu nama yang digunakan adalah Hubal. And this is the problem with the quote. Dan ini adalah masalah yang terjadi dengan kutipan The itu. one quote that is used to try to say Allah is the moon god, Satu kutipan yang digunakan untuk menyatakan bahwa Allah itu adalah dewa bulan. it has words, Ada katanya, and then it goes like this, kemudian titik. and more words. Dan kata-kata lagi. This part Bagian ini that they don't explain yang mereka nggak jelaskan, says mengatakan Hubal was the moon god, Hubal itu adalah dewa bulan, not Allah. bukan Allah. So unfortunately, Jadi sayangnya, people who follow the teachings of Dr. Walter White jadi orang-orang yang mengikuti ajaran dari Dr. Walter White about this subject, mengenai topik ini, that subject is wrong. topik itu salah. Dr. White has many good things Dr. Walter White punya banyak pengajaran yang bagus about creation, mengenai evolution, penciptaan, evolusi, other things. dan berbagai hal yang lain. But this subject, Tetapi dalam hal topik ini, his evidence is built on a false quote. bukti yang dia miliki berasal dari kutipan yang salah. So that's why I'm sharing the full Bible picture. Jadi itulah sebabnya saya membawakan pekabaran gambaran Alkitab yang lebih penuh. And we're going to do more. Dan kita akan pelajari lebih banyak. So we've already seen Jadi kita telah melihat how God has used the line of Ishmael. bagaimana Allah telah menggunakan keturunan dari Ismail. So, as we answer this question of Allah, Jadi sementara kita menjawab pertanyaan tentang Allah, Allah is the Arabic word for the Creator God. Allah adalah bahasa Arab untuk Sang Allah Pencipta. And now we have 20 million Arab Christians Dan sekarang ada 20 juta orang-orang Kristen Arab who can trace their family all the way back to Paul. yang mereka bisa runut silsilah mereka, nenek moyang mereka sampai ke zaman Paulus. And they have always prayed to Allah. Dan mereka selalu berdoa kepada Allah. It's not the moon god. Allah itu bukan nama dewa bulan. The reason why Alasan mengapa you see a moon and star on top of some masjids saudara melihat ada logo bulan sabit dan bintang di pucuk masjid, that came many years later itu datang bertahun-tahun kemudian when the Ottoman Turks became Muslims. ketika Ottoman Turki menjadi Muslim. They began to use that symbol in their architecture. Mereka mulai menggunakan simbol itu di dalam arsitektur mereka. And the Ottoman Turks became the standard of Muslim architecture. Dan kerajaan Ottoman Turki ini menjadi sebuah standar bagi arsitektur Muslim di seluruh dunia. And so it came after that. Jadi bulan dan bintang itu muncul jauh setelah Muhammad, Not at the time of Muhammad. bukan pada zaman Muhammad. So, according to the Quran, Jadi menurut Al-Quran, Allah is the God who creates the moon Allah and the stars and everything. adalah Allah yang menciptakan bulan dan bintang dan segala sesuatu. So it's very unfortunate what some people are thinking. Jadi sangat menyedihkan sekali hasil pemikiran dari beberapa orang ini. And it's not biblical. Dan ini semua tidak alkitabiah. So does that make sense? Jadi apakah itu masuk akal?